untuk laju udara minimum ya. Jadi pada keperluan desain, maka laju udara atau laju alir udara itu tidak ditentukan di awal ya. Biasanya laju udara minimum atau laju alir udara yang ditentukan itu adalah laju alir udara operasinya gitu ya. Sedangkan laju alir udara minimum itu biasanya adalah kelipatan dari ininya ya, apa namanya? Laju alir udara operasinya itu adalah kelipatan dari laju alir udara minimum yang digunakan untuk operasi cooling tower gitu ya. Jadi biasanya laju alir udara operasi itu sama dengan 1,3 sampai 1,5 kali dari laju alir udara minimumnya. Nah, untuk menentukan G minimum atau laju alir udara minimum, ini bisa dilihat dari plot grafik yang kemarin itu ya. Ini grafik hubungan antara TL dengan HY. Di situ kemarin kita untuk melakukan desain kita harus terlebih dahulu membuat kurva kesetimbangan di sini ya. Ini adalah kurva kesetimbangan. Ini kita dapatkan dari psikometrik chart ya. Kemudian ada garis operasi, yang ini adalah garis operasi. Ya, ini kemarin ya garis operasi. Garis operasi ini kita tentukan, kita buat dari titik-titik operasinya. Titik operasi yang pertama yaitu titik di TL1 atau suhu udara dinginnya ya, suhu air dinginnya dengan entalpinya, entalpi udara pada kondisi itu. Kemudian yang kedua adalah TL2 atau suhu air panasnya yang diplot dengan entalpi dari udara pada kondisi tersebut ya. Atau di sini ada titik M, ada titik P. Nah, untuk menentukan laju alir udara minimumnya bisa dilakukan dengan cara membuat garis hubungan antara garis kesetimbangan dengan garis operasi. Jadi dengan cara menarik garis dari titik M di sini ya, titik M ke titik N. Nah, titik N ini berada di pada rentang T operasi ya. Jadi sini garis kesetimbangan yang kita gunakan itu adalah berada di sini ya. Nah, titik N ini terletak pada rentang operasi TL2. Kemudian dari titik N ke titik M kita tarik garis operasinya ya. Kita tarik garisnya sehingga dia nanti akan menghubungkan ke garis operasi di sini. Nah, itu untuk mencari laju alir udara minimumnya. Jadi dari garis ini, garis MN, nanti kita akan dapatkan slope-nya. Nah, slope-nya itu sama dengan nilainya ya, nilai slope-nya itu sama dengan LCL per G minimum. L adalah laju alir dari airnya ya. Kemudian CL adalah kapasitas panas dari airnya, dan G minimum adalah laju alir udara minimum. Jadi gitu ya. Nanti mungkin di soal ada yang diketahui G minimumnya berapa, ditanya ya diketahui G minimumnya, atau mungkin bahkan G minimumnya yang ditanya gitu ya. Jadi di sini kita bisa menentukan G minimumnya dengan menghubungkan antara kurva kesetimbangan dengan garis operasi. Nah, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal, ya sebenarnya pengerjaannya ya hampir sama kayak kemarin ya. Di sini kita punya sebuah cooling tower ya. Cooling tower yang mana air panas yang diumpankan ke dalam cooling tower itu bersuhu 43,5
3 derajat Celcius ya. Ya, jadi di situ TL2-nya adalah 43,3 derajat Celcius, diumpankan ke dalam sebuah cooling tower, jadi didinginkan gitu ya. Nanti suhu keluarannya dari cooling tower itu atau TL1 sama dengan 9,4 derajat Celcius. Air panas ini diumpankan ke dalam cooling tower yang ada pack-nya ya, ada pack bahan pengisinya. Di situ nanti arah aliran dari air dan juga udaranya adalah berlawanan arah atau counter current. Udara masuk pada suhu 29,4 derajat Celcius. Jadi di sini udara masuknya suhunya 29, derajat Celcius. Dan suhu bola basahnya adalah 23,9 derajat Celcius. Jadi di sini T1-nya itu 29 ya, 29,4 derajat Celcius. Kemudian T wet bulb-nya adalah 23,9 derajat Celcius. Laju alir airnya L di sini itu 9764,9 kg per hour meter square. Laju alir udaranya adalah 1,5 G minimum. Ya. Koefisien perpindahan panas massa overall KGA sama dengan 110,6 kg mol per meter pangkat 3 hour ATM dengan kapasitas panasnya atau CL 4,187 kJ per kilogram Kelvin. Nah, di sini ditanya hitunglah laju udara minimumnya. Ya. Kemudian setelah didapatkan laju udara minimumnya, tentukan tinggi meneranya. Ya. Jadi setelah didapatkan nilai J minimumnya, nanti kita mencari T tinggi meneranya. Tinggi meneranya menggunakan G operasi ya. G operasinya didapatkan dari 1,5 dikali dengan G minimum. Nah, sama kayak kemarin, tadi yang diketahui adalah T wet bulb ya, T wet bulb dan juga T dry bulb dari udara yang masuk. Berarti kita bisa menentukan entalpi dari yang masuk ya, entalpi atau udara yang masuk itu berapa dengan menggunakan psikometrik chart ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan entalpinya, entalpi dari udara yang masuk dengan menggunakan psikometrik charge. Tadi T-nya, T dry bulb-nya adalah berapa tadi? 29 ya, 29,4 berarti di sini. Kemudian untuk T wet bulb-nya tadi 23,9 ya. Nah, ini pepotongannya, kemudian seiring dengan atau sejajar dengan garis wet bulb, kita tarik hingga menuju ke entalpinya, sehingga didapatkan nilai entalpi H1 itu sama dengan berapa ini? 73 ya, sekitar 73. Ya, sekitar 73 kJ per kilogram dry air. Nah, kemudian seperti yang kita kerjakan kemarin, terlebih dahulu kita buat apa? Kita buat kurva kesetimbangannya ya. Nah, kurva kesetimbangan yang ini kita buat dulu. Kurva kesetimbangan ini kita dapatkan dari psikometrik chart juga dengan mencari nilai H-nya ya, gitu ya. Jadi kita plotkan antara T dengan H-nya, dengan entalpinya. Nah, untuk T-nya pada yang kemarin sudah dijelaskan itu dipilih dari ini ya, dari T kurang dari T operasi ya, TL1 sampai dengan T lebih besar 5 derajat dari TL2.
Jadi dari 5 derajat kurang dari TL1 sampai 5 derajat lebih besar dari TL2. Gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada datanya yang tersedia, jadi bisa kita pakai saja. Di sini ada data T 15,6 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Di situ kita dapatkan entalpinya pada saat T tersebut ya, pada saat T-nya 15,6, entalpinya adalah 43,68 dan seterusnya. Ini didapatkan dari psychometric chart. Kemudian kita bisa plotkan ke dalam grafik ya, H terhadap T, sehingga didapatkanlah grafik keseimbangan yang ini. Kemudian setelah didapatkan grafik keseimbangan, kita bisa menentukan titik operasinya ya. Kita bisa menentukan titik operasinya. Titik operasinya dan TL2 dengan H2. Tadi TL1-nya ada ya, 29,4 dan entalpinya juga bisa dicari gitu ya, 7 sekitar 73 atau 72 tadi ya entalpinya di sini. Sehingga kita dapatkan titiknya untuk yang garis operasi di sini, kita dapatkan satu titik di sini. Kemudian untuk TL2-nya kita bisa tentukan ya dengan kemarin bahwa TL2 itu tadi diketahui ini ya, TL2-nya adalah 43,3 derajat Celcius. Kemudian untuk H2-nya kita bisa cari dengan menggunakan persamaan yang ini ya. Ya, persamaan neracanya. Neraca energinya ya. Jadi G HY2 min HY1 sama dengan LCL TL2 min TL1. TL1-nya ada, TL2-nya ada, LCL-nya ada, HY2 min HY1, HY1-nya ada, HY2-nya nggak ada, dan G-nya belum ada ya, karena tadi G-nya tidak diketahui. Diketahuinya hanya 1,5 kali G minimum. Jadi dari persamaan ini untuk soal yang tadi tidak bisa ditentukan dulu, sehingga yang kita bisa tentukan di sini hanya titik yang di sini aja. Sedangkan titik yang ini belum kita bisa tentukan. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan dengan menghubungkan dulu ya, menghubungkan garis Q dengan garis di sini, dengan titik di sini ya. Jadi titik di sini itu terletak pada TL2. Jadi dari TL2 kalian tarik garisnya ke atas vertikal sehingga nanti didapatkan titik N atau M di sini ya. Ini N, ini M. Nah, kemudian dari titik N ini kita tarik ke titik M, maka inilah garis G minimum gitu ya. Nah, sehingga nanti dari garis ini kita punya slope-nya. Nah, dari slope tersebut kita dapatkan nilai G minimumnya. Jadi tadi ya, ini dapat slope. Slope sama dengan LCL per G minimum. Slope-nya dari sini kita bisa tentukan ya. Di sini slope itu kan apa? Slope itu kan Y per X gitu ya. Slope itu sama dengan Y per X. Nah, kita bisa lihat nilai Y-nya itu adalah ini Y, ini X gitu ya. Nah, Y-nya di sini adalah 200 dikurang 70 gitu ya. Ini 200 ke sini 200 ke sininya 70. Berarti 200 dikurang 70. Kemudian untuk X-nya itu adalah dari TL1 ke TL2 gitu ya. Yaitu sekitar 14,1 di sini. Nah, ini berarti Y, ini X atau slope. Kemudian kita bisa
masukkan nilai L dan CL-nya yang sudah diketahui dari soal. Dari soal diketahui nilai L-nya 9764,9 kg per H dibagi H meter kuadrat dikali dengan 41,87 kilojoule per kilogram Celcius ya, dibagi dengan G minimumnya. Nah, dari sini kita dapatkan nilai G minimum itu dari persamaan ini ya, nilainya didapatkan adalah 4.434,5 kg per hour meter kuadrat gitu ya. Nah, ini G minimumnya. Kemudian setelah didapatkan G minimumnya, kita bisa mengetahui G operasinya ya. G operasinya tadi kan dari soal diketahui 1,5 dikali dengan G minimum. Sehingga di sini kita dapatkan nilai G operasi itu sama dengan 1,5 dikali dengan 4.434,5. Nah, nilainya adalah ini ya. 6.652 kg per hour meter kuadrat. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai G operasi, tadi kan kita belum menentukan titik P di sini ya. Titik P-nya ini belum diketahui. Kenapa? Karena nilai H2-nya belum diketahui ya. Yang diketahui hanya TL2. Nah, sehingga dari dari persamaan slope yang sudah dari ini, kan kita tahu sebelumnya ya bahwa kalau yang ini slope dari garis operasi itu sama dengan LCL per G operasi gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa menentukan nilai dari delta H-nya nanti ya, karena di sini kita bisa menentukan slope-nya gitu ya. Jadi slope sama dengan LCL plus dibagi dengan G operasi. Slope-nya kita nggak tahu karena tadi ya titik P-nya belum kita tahu. Kemudian kita tahu nilai L dan CL, G operasinya juga sudah dapatkan, sehingga nanti kita bisa menentukan nilai slope dari garis operasinya. Di sini L-nya adalah sekian, CL-nya sekian, dan G operasinya yang barusan didapat itu sekian ya. Sehingga slope-nya adalah sekian ini. Nah, dari situ kita bisa menentukan titik P-nya ya, karena slope-nya sudah diketahui. Ini tadi ya, slope itu adalah Y per X. Nah, berarti kira-kira Y per X yang hasilnya sama dengan 6,146 itu berapa gitu ya. Atau mungkin kalau mau menghitung langsung dengan menggunakan persamaan ini juga bisa ya, dengan menggunakan persamaan neraca energinya. Jadi tadi G-nya kan sudah dapat tuh ya, H-nya ada, LCL-nya ada, TL2 dan TL1-nya ada, sehingga nanti HY2-nya kita dapatkan. Dan dari situ kita bisa mengplotkan titik P-nya. Oke. Setelah didapatkan ini garis operasi dan juga kurva keseimbangan, selanjutnya kita bisa menentukan tinggi menaranya ya, tinggi menaranya dihitung dengan menggunakan persamaan yang ini kemarin ya. Z sama dengan G per MB KGA P integral DHY per DHY I min HY gitu ya, atau sama dengan ini dikalikan dengan luas kurva di bawahnya gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah luas dari trapesium gitu ya, luas trapesium.
Nah, ini. Jadi ketinggian menara bisa kita cari dengan persamaan ini. G per KGA MBP dikalikan dengan jumlah luas trapesiumnya. Dari sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Adi Rizky ada, Adi Rizky.